Selamat siang, Pak Jing Ai dan seluruh kakak-kakak asisten dosen untuk mata kuliah pemrograman komputer. Perkenalkan, nama saya Yovita Monikri Nesti dengan NPM 190610108. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman komputer yang telah saya buat, yaitu yang saya beri judul Program Pengujian Satu Arah, rata-rata UMK lebih dari UMP-nya. Di sini saya terinspirasi dari mata kuliah Statistika Inferensial. Nah, berikut ini saya akan menampilkan studi kasus atau permasalahan dari program yang saya buat. Saya share screen. Untuk pengujian satu arah rata-rata UMK ini sangat erat kaitannya dengan upah minimum tentunya, dan ini ada dalam bidang ketenagakerjaan. Di Indonesia itu sendiri ada 3 standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu upah minimum regional atau UMR, upah minimum provinsi atau UMP, dan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum, itu disebutkan bahwa besaran UMK yang ditetapkan harus lebih besar dari UMP. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja, lalu juga untuk proses pemerataan upah, dan juga meminimalkan kesenjangan antara upah tertinggi dengan upah terendah. Di sini, untuk mengetahui apakah UMK yang selama ini telah ditetapkan itu melebihi dari UMP-nya, maka saya membuat program untuk pembuktiannya dengan cara statistika. Metode yang digunakan di sini adalah metode pengujian satu arah. Alasannya adalah karena hipotesis yang ditetapkan dalam metode pengujian satu arah ini tuh jelas, yaitu rata-rata UMK lebih besar dari UMP. Pada dasarnya, program yang saya buat ini bisa dipakai untuk membuktikan UMK di seluruh provinsi di Indonesia. Tapi untuk tugas besar ini, saya memfokuskan pembuktian rata-rata UMK di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, UMP di Provinsi Jawa Tengah itu pada tahun 2020 sebesar Rp1.742.015. Oleh karena itu, jika rata-rata UMK di Jawa Tengah melebihi UMP, maka UMK yang ditetapkan itu sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang ini tadi. Pengujian ini juga menandakan bahwa telah terjadi pemerataan dan keseimbangan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini saya tampilkan data dari upah minimum kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Di sini ada 35 data. Untuk program pengujian satu arah ini, saya terinspirasi dari tugas yang pernah saya buat di mata kuliah Statistika Inferensial. Di sini diketahui bahwa N itu jumlah datanya ada 100 catatan. Lalu ada standar deviasi, di sini ada 8,9 tahun, rata-rata 71,8 tahun, dan tingkat kepercayaan yang dipakai di sini adalah 95%, maka alfanya itu adalah 0,05. Ditanya, ujilah hipotesis rata-rata umur hidup orang Indonesia sekarang lebih dari 70 tahun. Lalu, proses pengerjaannya, langkah yang pertama itu adalah menentukan hipotesis yang dapat diambil. Di sini, H0, di mana mu sama dengan 70 tahun. Dan H1 ini diambil dari ditanya ini. Mu lebih dari 70 tahun. Lalu alfa tadi adalah 0,05. Uji hipotesis one tile, jadi menggunakan ujian satu arah. Maka daerah kritisnya atau kritiknya adalah Z lebih dari 1,64. 1,64 ini
didapatkan dari nilai Z alpha. Z 0,05 itu sama dengan min 1,64. Tapi karena di sini itu lebih dari, maka di sini positif 1,64. Lalu dilakukan perhitungan Z hitung dengan rumus rata-rata dikurangi dengan mu0. mu0 ini yang ini dibagi dengan standar deviasi per akar dari N sama dengan 71,8 dikurangi 70 dibagi dengan 8,9 dibagi akar 100 sama dengan 1,8 per 8,9 per 10 sama dengan 1,8 per 0,89. Hasil yang didapatkan adalah 2,02. Lalu nilai Z hitung ini dan daerah kritis dan hipotesisnya itu diambil keputusan dari hasil pengujian. Jadi H0 jadi H1 diterima karena Z hitung berada di rentang daerah kritiknya, yaitu Z lebih dari 1,64. Nilai 2,02 ini itu lebih besar dari 1,64. Jadi H0 ditolak. Jadi, rata-rata umur hidup orang Indonesia sekarang adalah lebih dari 70 tahun. Lalu, setelah ini ada flowchart. Ini flowchart dari program yang saya buat. Pertama itu mulai, lalu nanti user akan menginput data UMK, lalu akan dilakukan perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Lalu saya akan memberikan 3 pilihan pada user. Ada yang 90%, 95%, dan 99%. Setelah itu, user akan menginput data UMP, lalu akan dilakukan perhitungan nilai Z hitung. Dan output yang nanti akan dihasilkan adalah nilai Z hitung dan pernyataan. Pernyataan di sini adalah keputusan yang diambil dari pengujian satu arah tadi berdasarkan hipotesis, daerah kritis, dan nilai Z hitungnya. Lalu selesai. Nah, di sini saya akan tampilkan UI yang saya buat. Ini ada menu pertama. Di menu pertama ini saya menampilkan judul program, itu pengujian satu arah, rata-rata UMK lebih dari UMP. Nah, di sini saya menggunakan label untuk memasukkan kalimatnya. Di menu pertama ini juga ada signal and slot. Di sini saya menggunakan push button. Dengan caranya itu slotnya itu diklik. Tombol next di sini atau push button di sini itu untuk memindahkan ke menu kedua. Di sini menu keduanya, hitung rata-rata. Masukkan data upah minimum kabupaten atau kota. Ini juga menghilangkan label. Ini ada line edit untuk memasukkan data. Line editnya ada 10. Nah, di sini juga ada label. Semuanya di sini itu label ini berfungsi untuk memberikan error jika misal user itu belum lengkap dalam memasukkan datanya. Lalu di sini ada jumlah rata-rata. Standar deviasi ini label yang di sini untuk menampilkan hasilnya. Lalu ada klik hitung. Ini juga klik slotnya. Lalu ada next hitung. Ini nanti akan menampilkan jumlah rata-rata dan standar deviasi hasilnya. Lalu ada next, ini untuk pindah ke menu ketiga. Ini juga go to slot, klik. Lalu yang ketiga di sini akan sedia pilihan tingkat kepercayaan. Di sini ada label untuk perintah. Pilihlah tingkat kepercayaan yang ingin digunakan. Lalu ini ada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Ini semuanya menggunakan push button dan semuanya ini slotnya itu adalah klik.
Yang ini juga klik, ini juga klik. Lalu untuk menu keempat, ini ada masing-masing GUI 4, 5, 6 ini untuk masing-masing tingkat kepercayaan. GUI 4 ini untuk yang 90%, lalu GUI 5 ini 95%, GUI 6 99%. Ketiganya ini secara format itu sama, hanya berbeda di ini alpha, pernyataan alpha, nilai Z, dan daerah kritisnya itu berbeda. Yang 90% itu 1,28, yang 95% itu 1,65, lalu yang 99% itu 2,33. Di sini itu ada label juga untuk kalimatnya, jenisnya ada line edit, jadi nanti user akan masukkan rata-rata dan standar deviasi. Nah, di sini juga ada label kosong, ini untuk menunjukkan error kalau misal user itu belum lengkap dalam mengisi datanya. Lalu di sini ada pernyataan hipotesis yang dapat diambil. H0 di mana UMK sama dengan UMP, H1 di mana UMK lebih dari UMP. Alfanya itu 0,1, nilai Z-nya 1,28. Daerah kritisnya H0 ditolak pada Z 1,28. Masukkan data upah minimum. Nah, di sini ada line edit juga. Nah, ini juga ada label. Ini untuk menunjukkan error jika misalkan user itu belum mengisi data ini. Lalu nilai Z hitung. Nah, nilai Z hitung ini dan di sini ada keputusan. Nanti berisi kalimat jika nanti user mengklik hitung di sini. Nah, ini juga pakai slot klik. Ini juga ada tombol selesai. Ini nanti akan menutup programnya. Terus slot klik. Terus GUI 5 dan GUI 6 itu sama formatnya. Lalu saya coba untuk mendemonstrasikan program yang saya buat. Ini tampilan menu pertama. Biar untuk lebih gampang, saya masukkan saja di sini. Di sini itu judulnya pengujian satu arah rata-rata UMK lebih dari UMP. Kita klik next saja. Nah, di sini ada hitung rata-rata. Masukkan data upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Di sini bisa diambil dari, ini saya tutup dulu, bisa diambil dari sini. Ini karena datanya ada 35 ya, maka saya masukkan full data dengan metode sampling. Ambil secara acak. Masukkan data upah minimum kabupaten atau kota. Saya masukkan. Coba kita hitung. Maka di sini akan muncul silahkan diisi, silahkan diisi, silahkan diisi. Ini menunjukkan errornya. Lalu saya masukkan 40. Nah, nanti muncul silahkan diisi di sini. Begitu seterusnya juga sama saja. Ini 2,4040. Lalu ini
Lalu saya klik hitung. Nah, di sini akan muncul jumlah, rata-rata, dan standar deviasi. Lalu saya klik next. Nah, di sini ada muncul, pilihlah tingkat kepercayaan yang ingin digunakan. Saya coba yang 90% dulu. Di sini rata-ratanya adalah 2,0119. Standar deviasinya 0,189298 saya sengaja tidak membuat rata-rata dan standar deviasi ini dibulatkan atau misalkan dua angka di belakang dibulatkan gitu ya. Itu karena nanti jika dilihat dari rumus ini, jika standar deviasinya itu 0, maka nanti infinite, tidak terdefinisi karena nanti penyebutnya adalah 0. Lalu, hipotesis yang dapat diambil H0 di mana UMK sama dengan UMP, H1 di mana UMK lebih dari UMP. Alfanya 0,1 ya, karena persennya 90%, nilai Z-nya adalah 1,28. Daerah kritis, H0 ditolak pada Z lebih dari 1,28. Masukkan data upah minimum provinsi. Data upah minimum provinsi tadi itu di sini pada saat menggunakan program pengujian Hatara, pemilih dapat memasukkan data UMP di Jawa Tengah 1,742 juta. Jadi, kita masukkan saja 1,742. Lalu hitung. Hasilkan nilai Z hitung. Di sini saya buat bilangan bulat, jadi lebih gampang. Ini 5 itu lebih besar dari 1,8, maka H0 ditolak. Jadi rata-rata yang diterima itu H1 kan, jadi rata-rata UMK lebih besar dari UMP. Jadi telah terbukti pada tingkat kepercayaan 90%, rata-rata UMK di Jawa Tengah itu lebih besar dari UMP. Lalu coba kita buat untuk yang tingkat kepercayaan 95%. Ini 95% ya, nilai Z-nya 1,5. Kita masukkan rata-ratanya 2,0, tanda deviasi 0,186, 298, 714, 732. Hipotesis yang dapat diambil H0 di mana UMK sama dengan UMP, H1 di mana UMK lebih dari UMP. Alfanya itu 0,05. Nilai Z-nya adalah 1,65. Daerah kritis, H0 ditolak pada Z lebih dari 1,65. Masukkan data upah minimum provinsi, tadi 1,742. Nilai Z hitungnya adalah 5. Jadi keputusannya H0 ditolak. Jadi rata-rata MK lebih besar dari UMP. Berarti kesimpulannya di sini pada tingkat kepercayaan 95%, rata-rata UMK di Provinsi Jawa Tengah itu tetap lebih besar dari UMP-nya. Lalu dicoba dengan tingkat kepercayaan 99%. Rata-ratanya tadi 2,019. Standar deviasinya 0,186, 298, 714, 732. Hipotesis yang dapat diambil H0 di mana UMK sama dengan UMP, H1 di mana UMK lebih dari UMP, alfanya 0,01, nilai Z-nya 2,33, daerah kritisnya H0 ditolak pada Z lebih dari 2,33. Masukkan data upah minimumnya, provinsi berarti 1,742. Nilai Z hitung keputusannya, kita klik hitung, nah hasilnya 5. Keputusan H0 ditolak, tidak rata MK lebih besar dari UMP. Berarti berdasarkan tingkat kepercayaan 99% itu rata-rata UMK di Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan itu lebih besar dari UMP-nya. Lalu sudah
terbukti, kita klik selesai. Program langsung menutup sendiri. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari program yang saya buat ini, program pengujian satu arah rata-rata UMK lebih dari UMP itu telah berhasil untuk membuktikan rata-rata UMK di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%, rata-rata UMK di Jawa Tengah lebih besar dari UMP. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih.